Halo Sahara, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe karena subscribe-an kamu akan sangat berarti untuk Sora mengembangkan YouTube channel ini. Dan pastinya akan Sora duain. Yang subscribe Sora banyak banget rezekinya. Hari ini kita akan memulai pembacaan dengan sebuah tema ya, yang tak mampu lagi menahan jutaan rindu kepadamu. Waduh, ada orang nih yang lagi kangen banget sama kamu, rindu banget sama kamu, sampai rasanya sudah berjuta-juta ya kan, dan dia sudah tidak bisa lagi menahannya. Ya, kita akan lihat orang ini dan bagaimana ceritanya. Ingat, ini pembacaan untuk banyak orang, belum tentu cocok sama kamu. Yuk, afirmasikan hal-hal baik akan datang ke dalam hidupmu dan ke dalam pembacaan kita. Oke, ada energi dari bouquet. Nah, kalau seorang lihat ya, orang ini adalah seseorang yang menambahkan kembali kebahagiaan. Artinya orang ini kehilangan kebahagiaan ketika tidak ada kamu di dalam hidupnya dia. Ya, dia merasa ada suatu perasaan dingin ya, dan dia merindukan sebuah perasaan kehangatan. Ya, dia merasakan ada sebuah perasaan kosong. Jadi orang ini memang seseorang yang merasa kamu adalah salah satu dari bagian diri yang mengisi dirinya, ya, dan dia membutuhkan cinta dari kamu. Kamu adalah salah satu orang yang membuat hidupnya dia masih bisa berharmoni, dan kamu banyak bouquet itu banyak memberikan. Kamu banyak memberikan dia banyak hal di dalam hidupnya dia. Entah mungkin kamu memberikan perhatian, entah kamu memberikan pertolongan, entah kamu juga melayani dia, dalam artian kamu memang jadi orang yang perhatian ke dia, gitu. Jadi kalau Sora lihat di sini, ini adalah sisi dari seseorang yang butuh kehangatan diri kamu. Nah, kamu juga sebanyak menjadi sumber inspirasi bagi dirinya dia, ya. Dan orang ini merindukan cinta dari kamu dan menginginkan sebuah rekonsiliasi. Jadi Sora lihat ya, orang di sini kemungkinan adalah orang dari masa lalu kamu, ya. Dan yang berikutnya. Nah, dia sudah rindu kepada kamu. Karena kalau Sora lihat di sini, dia rindu perasaan dimiliki. Dia rindu perasaan nyaman dan keamanan. Ya, aman dan nyaman. Karena di sini kata-kata comfort. Kamu adalah seperti sebuah rumah atau sebuah tempat yang aman bagi jiwanya, bagi hatinya. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian itu sudah punya suatu proses hubungan yang saling membangun, saling mengisi, saling memberi. Ya, kalau yang Sora lihat di sini. Nah, jadi ya, orang ini menginginkan adanya harmonisasi kembali dalam hubungannya bersama dengan kamu. Karena kamu sudah memberikan dia sama ini sudah jadi sesuatu yang sudah solid sebenarnya di hubungan kalian gitu. Ya. Dan kalau yang Sora lihat di sini, ya, orang ini akan kemungkinan besar berhubungan sama kamu atau berkoneksi sama kamu atau mau merich kamu lagi melalui sosial media. Ya, di sini ada satu sosial media yang dia ingin menghubungi kamu. Dan kalau Sora lihat di sini, kalian itu saling mengenal bisa saja melalui sosial media, bisa saja melalui internet atau dari networking atau dari pertemanan kalian. Ya. Yang berikutnya, ya. Orang ini merasakan kerinduan yang besar karena dia merasa seperti ada sesuatu yang mengikat kalian, ya, mengikat kalian secara kuat, dan dia seperti merasa ini sudah jadi divine union, sudah ada persatuan dari semesta ini yang membuat kalian itu seperti dalam tanda kutip bertakdir bersama-sama. Kalau Sora lihat ya, sejauh apapun orang ini pergi dari kamu, dia pasti akan kembali lagi kepada kamu. Ya, di sini ada infinity, akan kembali lagi ke dalam jalur yang kembali sama ke sana. Kalau Sora lihat di sini ada energi dari cinta sejati. Ini bisa saja ya menunjukkan bahwa dia merasakan rindu yang sangat besar sama kamu karena kamu adalah bentuk cinta sejati yang dia renungi dan dia pikirkan dan dia pahami sebagai bentuk ini loh namanya cinta sejati di dalam kehidupan ini. Ya, jadi kamu tuh selalu membekas sesuatu yang legendary ya, legenda, jadi tidak bisa terlupakan buat dia gitu ya. Meskipun mungkin nggak sama-sama, tapi artinya ikatan yang sudah ada ya, itu memang mengikat kalian. Dan kalau Sora lihat di sini,
ya. Apa namanya? Orang ini pernah menjadi seseorang yang memang menjauhi kamu atau kamu yang menjauhi dia. Kalau soal di sini ada isolations. Jadi gini, meskipun mungkin kamu menjauhi dia atau dia menjauhi kamu, ya, seperti menjaga jarak, ya. Ikatan perasaan itu tidak bisa dibohongi, ya. Dan justru ketika tidak ada kamu, dia merasakan sebuah perasaan aneh, perasaan kosong, perasaan kesepian, perasaan gak ada yang nemenin dia, yang sulit untuk memahami dia, yang sulit untuk mengerti dia. Jadi kalau soal di sini ikatan yang kuat ya, yang selalu menetap di dalam hatinya, mendorong dia untuk berrekonsiliasi lagi sama kamu. Karena ikatan bonding tadi yang justru membuat dia kayak aku harus ke kamu, gitu loh ya. Untuk berkoneksi lagi sama kamu, supaya kamu tidak menjaga jarak lagi sama dia, atau supaya kalian tidak berjauhan lagi. Artinya orang ini memang tidak menginginkan lagi perpisahan dengan diri kamu, ya. Sekarang kita mau lihat lagi. Sebentar, Sora ambil dulu, ya. Di sini kita akan lihat ciri-cirinya dia. Sora mau lihat ciri-ciri personalitinya dia seperti apa. Kita akan mau lihat ya, dia itu seperti orang yang seperti apa sih. Nah. Ya, di sini. Nah, Sora akan coba. Nah, yang ini akan Sora ambil begini metodenya. Oke. Oke, Sora ambil segini dulu. Oke. Ciri yang pertama. Ada dari mereka yang memang orangnya itu kurang punya ambisi atau kurang punya tujuan. Ya, orangnya kadang-kadang tidak punya ambisi yang begitu besar. Ya, jadi memang ini tipe orang yang dia tuh butuh banget dimotivasi. Kalau orang yang punya ambisi yang kuat, jadi ingat ya, ambisi itu adalah satu keinginan diri yang tidak selalu bisa diartikan sebagai sesuatu yang negatif. Artinya, orang ini kurang ambisi, orang ini kurang punya motivasi. Jadi dia butuh orang lain untuk mendukung dia, untuk memotivasi dia mencapai sesuatu. Ya. Kalian Sora lihat di sini, orangnya cenderung bersahabat. Ya, orangnya ramah, bersahabat. Jadi mungkin dari awal kamu kenal sama dia pun seperti sudah langsung merasa seperti pertemanan itu seperti sesuatu yang menyenangkan bersama dengan dia. Ada beberapa dari mereka yang orangnya dari awal mungkin berkenalan sama kamu orangnya sedikit pemalu, sedikit mungkin tidak begitu banyak bicara, ya. Tapi kalau Sora lihat di sini orang ini bisa saja tricky, bisa aja licik, bisa saja banyak akalnya, bisa saja manipulatif, ya. Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Jadi cerdik sama licik itu kan hanya bagaimana penggunaannya kan. Orang yang cerdik kalau positif digunakan sebagai sesuatu yang cerdik, tapi kalau sesuatu yang negatif jadinya licik, ya. Di sini kalau Sora lihat orangnya juga cenderung fleksibel, ya. Orangnya santai, fleksibel, nyesuaiin diri, ya. Meskipun ada beberapa dari mereka itu yang punya bad temper, artinya dia itu bisa saja mudah marah, mudah emosi, mudah terpancing. Ya. Kita akan ambil sedikit lagi. Oke. Ini kita aduk-aduk dulu. Oke. Oke, one more. Nah, udah. Namun di sini juga bisa saja kamu bertemu dengan seseorang yang punya sisi player. Ya. Artinya memang ada yang mungkin cenderung player, playboy, playgirl gitu ya. Kesannya kayak orangnya pemalu ya, tapi ternyata banyak mempesonakan orang-orang kalau Sora lihat di sini. Jadi kamu bisa saja tidak menyangka bahwa ternyata wah, dia pintar ngomong sama lawan jenis dan sebagainya, ya. Orangnya sedikit dramatik, ya. Terkadang bisa sedikit melebih-lebihkan apa yang semestinya. Dramatis ya bahasa Indonesianya. Oke, orangnya juga bisa saja cenderung orang yang cemburuan, jealousy, ya. Dia bisa saja orang yang cenderung bersikap cemburuan. Jadi dia itu nggak mau kalau kamu dekat sama yang lain, dia nggak mau kalau kamu dimiliki sama orang lain. Nah, di sini kita bisa lihat sifat tambahan ego ya.
Dia sendiri bisa player, dia sendiri bisa bisa apa namanya, santai dan fleksibel, tapi dia sendiri cemburuan. Kalau dia dekat sama orang lain boleh, kalau kamu enggak, dia kayak pingin kamu cuma untuk dia, ya. Di sini orang ini juga gayanya itu fashionable, ya. Orangnya ngikutin gaya-gaya berpakaian yang terkini dan hits itu dia ngikutin. Oke. Sekarang Sora lihat, mau lihat dulu bagaimana sih cerita di antara kalian, ada apa, ya. Oke. Yang pertama adalah banyaknya sebelumnya banyaknya argumen, banyaknya kesalahpahaman, banyaknya ribut-ribut dan kesalahpaham paham ya yang berulang, pola-pola kesalahan yang sama. Jadi berantemnya tuh hal yang itu lagi gitu ya. Seperti tidak berubah-ubah, polanya itu terus. Nah, setiap kalian ribut atau kalian salah paham dan berargumen itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Bisa saja itu adalah sesuatu yang menyakitkan kamu karena polanya berulang, dan tanpa dia sadar ketika dia ribut sama kamu, dia menyakiti kamu, menyerang kamu mungkin ya. Ya namanya lagi berantem, saling menyakiti. Nah, keributannya ini bisa saja karena sikap-sikap dia yang di sebelah sini, ya. Bisa saja karena sifat dia yang suka cepat marah, sikap dia yang dramatis, sikap dia yang cemburuan, atau sikap dia yang player. Atau justru sikap dia yang seperti nggak punya ambisi, nggak punya tujuan sama masa depan. Nah, kenapa Sora keluarin dulu ini sikap-sikapnya dia? Sikap-sikap ini bisa jadi salah satu alasan ya yang memicu pertengkaran kalian. Sikap dia yang nggak jujur sama kamu, manipulatif, cepat marah, cemburuan dan sebagainya ya. Book. Nah, ini juga yang kalau Sora lihat di sini ada keributan tentang sesuatu yang disembunyikan. Nah, bisa saja itu memang dia banyak gak jujur sama kamu, entah macam-macam ya, entah dia menipu kamu, manipulasi kamu, player, ada yang lain tapi nggak mau ngaku sama kamu, nyembunyiin orang kedua, ketiga, keempat, kelima, atau masih flirting, goda-goda yang lain. Itu kalau yang Sora lihat. Ya, kita coba satu lagi. Dan di sini juga ada sikap dari road, percabangan. Sikap yang berulang kali seperti itu, ya, segala sesuatu yang tidak terbuka, tidak adanya perencanaan juga bisa. Dan adanya kebimbangan, seperti opsi gitu. Jadi seperti kamu merasa mungkin kayak, kok hubungan ini tidak ditangani serius, kok hubungan ini seperti kamu merasa kamu cuma dijadikan salah satu pilihan dia di antara yang lain. Ya. Jadi kalau Sora lihat kayak, orang ini kok susah ngambil satu keputusan. Nah, itu yang bisa menjadi masalah di antara kalian, dan bisa saja kalau Sora lihat di sini membuat kamu menarik diri dari dia, ya. Kalau Sora lihat di sini kamu memutus komunikasi sama dia, ya. Entah kamu kamu ngeblok dia, kamu ganti nomor, atau kamu cuekin dia punya pesen gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Jadi kehilangan komunikasi yang terputus. Ya kan? Nah, sekarang kita mau lihat ya, dari komunikasi yang terputus itu, apa yang kamu tinggalkan? Ya, ketika kamu pergi, apa sih yang sesungguhnya dia rasakan? Sebentar, Sora akan mau ambil kartu yang ini. Ketika kamu tinggalkan, apa sih yang sebenarnya dia rasakan? Ya, sampai orang ini merasa kok kangen banget sama kamu. Apa yang dia rasakan setelah kamu tinggalkan? Intuisi dia seperti selalu tertarik kepada kamu, masih ada koneksi di antara kalian. Artinya, meskipun kamu menjauhi dia, komunikasi nggak ada, dia masih terus memikirkan kamu. Ya. Dan dia sadar banget, ya. Dia sadar kalau dia itu masih mikirin kamu dan tidak bisa kamu itu nggak ada. Dia menyadari bahwa ya, hatinya dia itu masih terus mikirin kamu. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia itu seperti kehilangan sumber kebahagiaan, sesuatu yang bisa bikin dia happy selepas kamu pergi. Ya. Apa sih kebahagiaan itu? Karena kebahagiaan itu jadinya hilang. Dan hanya berganti dengan kesedihan. Kalau Sora di sini, yang perasaan happy-nya itu hilang, malah ketika kamu pergi malah jadi sedih gitu ya. Jadi
seperti ada penyesalan kenapa kok hubungan ini kok nggak sukses, kok hubungan ini nggak berhasil ya. Jadi dia menyadari bahwa kamu pergi karena hubungan ini gagal, tidak bisa sukses, tidak bisa seperti apa yang kamu inginkan. Ini membuat dia banyak refleksi. Aku tuh harus mikir ya, mikir dulu ke dalam apa aja nih yang aku udah lakukan sama kamu dan bagaimana perdebatan kita yang masalahnya di situ lagi, di situ lagi. Sehingga dia mendapatkan sebuah pencerahan. Jadi orang ini mendapatkan perenungan kenapa dia tuh udah gak tahan lagi, kangen banget sama kamu, ditinggalin karena kehilangan, dan mikir sendiri, aku tuh selama ini salahnya apa sih? Apakah ini semua karena perilaku aku? Apakah ini semua karena apa yang aku sudah tabur harus aku tuai? Dan bagaimana sikap aku yang tidak pernah bisa tegas? Ya. Sehingga dia merasa seperti ketemu jalan buntu. Ya, dia mau lupakan kamu gak bisa, tapi melanjutkan hubungan dengan kamu pun kan tadi Sora udah bilang, banyak dari kalian yang seperti komunikasi itu sudah kamu putus. Jadi dia kayak nggak tahu apa-apa soal kamu, nggak tahu informasi apa-apa soal kamu. Dulu dia yang bersembunyi, sekarang kamu yang bersembunyi dari dia. Ya. Kita mau lihat, kenapa sih dia kangen banget sama kamu? Kenapa dia kangen banget sama kamu? Ring. Di sini ada satu ikatan, bonding, ada satu ikatan, ada satu janji. Ada diri kamu yang energi itu mengikat dia karena sudah ada janji. Mungkin dia sudah janji setia, mungkin ada janji untuk masa depan sama-sama. Tapi di sini ada ikatan yang kuat karena di sini juga ada komitmen. Ya. Kalau Sora lihat di sini dia menyadari ya, kalau ada perasaan dia itu seperti merasa aku tuh selama ini tidak bisa terbuka sama kamu dan jujur sama kamu. Orang ini menyadari bahwa masalah terbesarnya adalah karena dia banyak harus memakai topeng. Ya, dia nggak terbuka sama kamu. Ya, menyembunyikan selama ini sama kamu, kayak nggak totalitas mau kasih tauin kalau sebenarnya dia sangat sayang sama kamu. Ya, dan kalau Sora lihat di sini, kamu tuh adalah salah satu orang yang berproses bersama dengan dia. Selain ada ikatan yang kuat, di sini juga ada proses perjalanan panjang dalam kalian melewati hubungan ini. Dalam journey, dalam perjalanan itu, pergerakan itu, kamu yang sudah sabar menemani dia, mengikuti dia untuk untuk membantu dia melepaskan egonya dia. Ya, membantu dia. Itu kan developing over time. Kamu menjadi seseorang yang kayak ada bersama dengan dia, berproses sama dia. Waktu dia susah, kamu nemenin. Waktu dia belum jadi apa-apa, kamu ada di sana. Dia butuh pertolongan, kamu kasih. Dan di sini ada intuisi kembali yang semakin memperkuat bahwa ini memang sudah seharusnya kita itu bersama-sama. Ada ikatan kita bersama-sama. Ada perasaan diri yang kayak kamulah yang harusnya menemani aku dalam proses menjelajahi, apa ya bilangnya ya, menjelajahi percintaan ini. Kamulah yang jadi kawannya dia, kawan jiwanya mengarungi dunia ini. Ya. Dan orang ini tuh kayak banyak berfokus, banyak melarikan diri, berfokus sama material. Jadi banyak berusaha cari kerja, berusaha kasih materi, ya. Dengan harapan ketika dia balik dan dia akan berusaha kayak menawarkan aku udah jadi orang yang lebih sukses dan lebih berhasil loh. Ya, jadi kayak pingin membuat kamu mempertimbangkan dia kembali dengan menunjukkan bahwa dia bisa memberikan kamu materi yang lebih besar, tuh kan? Love language-nya gift giving. Orang ini akan datang dan berusaha memberikan kamu hadiah-hadiah atau nanya kamu mau apa. Nggak harus yang mahal ya. Tapi kalau Sora lihat di sini seperti kayak memberikan kamu hadiah-hadiah, tapi di sini juga bisa mengindikasikan bahwa orang ini masih menyimpan atau masih mempergunakan hadiah-hadiah dari kamu, ya. Nah, dan dia seperti tidak bisa melepaskan kamu dari dalam dirinya. Let go of the past. Dia nggak bisa lepasin kamu, ya. Jadi seperti dia merasa kayak aku nggak bisa let go kamu, aku nggak tahu kenapa, aku hanya kepingin kamu, aku nggak bisa lepasin kamu, sudah terikat. Ya.
Sementara kamunya tuh lebih pingin self love, kamu pingin lebih dicintain, kamu menjauhi dia karena kamu merasa bahwa bentuk dari aku mencintai diri aku sendiri adalah tidak membiarkan orang lagi menyakiti aku. Ya. Dan di sini kayak ada dari mereka yang memanifestasikan kamu menjadi the one yang mereka cari. Ya, jadi dia berusaha untuk segera menuju ke kamu dan menunjukkan sama kamu, aku udah manifestasiin kamu loh menjadi seorang the one. Ya, dan dia berharap kamu masih mau membuka hati kamu untuk dia, memberikan dia sebuah kesempatan, dan dia berharap bisa menghealing koneksi di antara kalian. Di sini ada healing connections, dia pingin kayak berkoneksi kembali sama kamu dan hubungan kalian bisa diperbaiki, ya. Karena di sini juga memang ada hasrat di dalam dirinya yang masih berapi-api kepingin sama kamu. Ada api asmara, ya. Ada api asmara, pingin memperbaiki hubungan dan membakar api asmara kembali. Kedepannya, apa yang akan dia lakukan? Dia akan tanpa diduga-duga, suddenly, ya, secara tiba-tiba, tak diduga-duga dia akan langsung melakukan pergerakan ke kamu. Ya, tuh. Seperti berusaha melepaskan masalah-masalah rumit yang mengikat kalian. Jadi dia seperti langsung tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, langsung pingin ngomong sama kamu dan berkomunikasi sama kamu, merich kamu kembali. Ya. Selalu kan dibilang kalau Sora itu, Sora, jadi kalau kali ini dia datang, apakah ini bisa jadi sesuatu yang lebih baik? Sora akan ambil 3 buah kartu, apakah ini akan jadi sesuatu yang lebih baik kalau dia kembali, ya. 1, ini kartunya netral, Bear, Clouds, negatif, netral negatif, Mortar and Pestle. Oke. Kalau Sora lihat di sini, orang ini kalau kembali sama kamu bisa lebih bagus apa enggak? Potensinya kalau Sora lihat di sini netral, ya. Artinya bisa ada potensi lebih baik, bisa ada potensi yang lebih bagus. Sebentar ya, Sora mau lihat ini. Aha, ada clock. Positif. Sora di sini potensinya 50-50 ya. Ini kartu netral nih ya. Ini netral, ini negatif, ini netral, ini positif. Ya, jadi banyak netralnya. Netral kartunya. Bisa negatif, bisa positif. Kalau Sora lihat di sini, orang ini memang terkadang masih suka apa ya bahasa Sora? Masih suka galau. Orang ini masih suka galau. Orang ini masih mesti harus kamu jagain, masih harus kamu prosesin. Orang ini masih berproses. Blend and brew. Orang ini tuh masih perlu diproses dulu. Apa ya bahasa lainnya diproses ya? Masih perlu waktu ya. Di sini clock, ada perlu waktu yang tepat untuk bisa benar-benar perubahannya itu jadi sesuatu yang nggak on off. Jadi kalau Sora lihat di sini, ada nggak potensi bisa jadi lebih baik? Ada, tapi nggak bisa cepet. Karena orang ini masih punya banyak pikiran yang gelisah dan galau. Jadi potensi kamu untuk jalan sama orang ini itu 50-50 ya. Bisa berhasil atau enggak. Tergantung bagaimana waktu ya yang kalian pergunakan ketika kembali, apakah memang benar-benar bisa memperbaiki hubungan. Jadi gini, kegelisahan yang ada harus banyak diselesain dulu. Dan harus ada sikap diri yang saling menjaga dan saling berproses. Artinya kamu harus men-taking care dia juga harus men-taking care kamu, menjaga kamu, perhatiin kamu, bantu memproses diri kamu. Sama-sama lah, masih berproses. Ini possibility-nya masih belum tahu. Karena segala sesuatunya masih butuh proses. Orang nggak bisa nge-push kartunya Sora lagi. Karena ini bilangnya udah 50-50 ya 50-50. Tergantung bagaimana kalian sama-sama untuk berproses. Tapi meskipun kalian akhirnya sama-sama atau tidak, tapi Sora lihat di sini memang sudah takdirnya kalian untuk bertemu, sudah takdirnya kalian harus melewati ini. Akhirnya kalian sama-sama atau tidak, tapi ini sudah seperti dalam tanda kutip jalan takdir yang sudah diatur semesta, kamu harus ketemu dia. Ada pembelajaran yang mungkin akan kamu pelajari ketika kamu bertemu dia dan sebaliknya, dia belajar ketika ketemu kamu. Pada hasil akhirnya adalah tergantung proses kalian. Ini sama kayak orang kalau lagi masak. Ditanya nanti masakannya jadi enak atau enggak, belum tahu.
tergantung proses kalian memasaknya gimana, proses sepanjang jalannya gimana. Bisa saja bahannya bagus, pada saat masak pengolahannya salah, hasil akhirnya nggak enak. Tapi kalau Sora lihat di sini cuma satu yang bisa Sora bilang, di sini memang ada garis takdir, kamu harus ketemu dia. Gitu. Ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Memintalah petunjuk kepada yang di atas. Ya, apa yang harus kamu lakukan dan ikhlas ya. Kalau memang kamu harus ketemu sama orang ini lagi dan membantu dia berproses, jalani sebagai mungkin bentuk dari karmik kamu atau bentuk dari karma dia untuk bertemu dan saling berproses, ya. Sora membaca energi apa adanya. Ini kalau kamu bingung, kamu boleh pause dan boleh di zoom kartu Sora. Ini Sora udah bilang ini netral, 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 ini negatif, ini positif. Sora bacain kartu apa adanya, ya. Oke, terus Sora, ya. Kira-kira nih dia akan melakukan pergerakan-pergerakan sama aku kapan, Sora? Oke, Sora akan shuffle. Di sini ada kartu-kartu. Ada di sini zodiak juga. Nanti Sora akan tambahin kalau memang zodiaknya kurang. Sama ada periode angka atau waktu yang bisa kelihatan. Kita mau lihat, ya. Ada angka 2, ada 2 hari atau 2 minggu lagi. Sesuatu yang berhubungan dengan angka 2 juga bisa. Ada 1 hari atau 1 minggu lagi. Oke, tergantung dari bagaimana semesta memberikan dia petunjuk. 11 hari atau 11 minggu lagi, ini kayaknya malah nggak keluar zodiak sama sekali nih. 7 hari atau 7 minggu lagi, ya. Tapi karena nggak keluar zodiak, Sora pakai zodiak charm aja. Ini tenang kok, ada zodiaknya tuh, cuman nggak keluar, Sora udah shuffle. Leo, Libra, Aquarius, Taurus, Scorpio, Cancer, dan juga Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Oke Sarah, ya jadi ceritanya emang udah lemot banget. Jadi tadi udah selesai baca, terus habis itu udah beresin. Pas udah beresin, terus habis itu mau ngedit ya kan untuk diupload, baru sadar dong kalau kayak kok belum ada alfabetnya. Oh udah diberesin mejanya kan, abis itu langsung diedit gitu kan. Oke, jadi aku sambil tambahin aja di sini, aku sisipin untuk alfabetnya ya. Ya, aku ambil alfabetnya. Oke. R, B, V, S, B, Y, Z, dan L. Terus ada yang masih menjadi rahasia, ada V, ada E, R, K, dikit lagi ya, Y, L, dan W. Oke Sahara, sambil dicek dulu ya. Kamu alfabetnya bisa saja nama tengah, nama belakang, nama kota, plat nomor kendaraan juga bisa. Kamu bisa zoom juga kalau masih bingung ya. Terima kasih Sahara, maaf ini harus disisipin karena kalau enggak nanti malah jadi kurang jelas karena nggak ada alfabetnya. Terima kasih. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Kalau kamu mau konsultasi sama Sora, silakan ke Instagram Sora, @sora_tarot di Instagram. Dan jangan lupa untuk bantu Sora donasi pengembangan YouTube channelnya Sora dengan klik tombol di deskripsi bawah. 1 token cuma 10.000 aja untuk traktir Sora kopi dan sebagainya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya.